Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, saudara masih dalam serial tentang keuangan. Nah, haleluya. Kita akan membahas hari ini ya, dalam pengelolaan keuangan itu sangat penting karena pengelolaan keuangan yang cakap, yang baik itu akan menentukan visi keluarga kita akan tercapai. Oleh sebab itu, ada beberapa pertanyaan kepada saya, manfaat mengelola keuangan. Ya, saya cuma bisa menjawab seperti apa yang jawab tadi, bahwa visi saudara mau tercapai atau tidak. Kalau visi keluarga saudara mau tercapai, kelola dengan baik. Pak, siapa yang bisa mengelola keuangan tersebut? Kita suami istri dalam sebuah keluarga, pilih salah satu. Siapa yang lebih cakap dalam mengelola keuangan? Yang penting, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, seorang yang mengelola keuangan dengan baik, ya, orang tersebut harus punya misi yang jelas dan memandang ke depan demi kebaikan keluarga itu sendiri. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kalau kita bisa menjadi teamwork yang baik, menjadi partner yang baik dalam mengelola keluarga tersebut, dan kita bisa mendukung satu sama lain, dan bagi yang sudah disepakatin untuk mengelola, kita dukung, dan semuanya transparansi, saya percaya visi keluarga itu akan tercapai. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, mari kita belajar manfaat menjadi pengelola keuangan itu sendiri. Yang pertama, mari kita lihat sama-sama dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang kedua dikatakan, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru dadakan kalau aku datang. Jadi hal yang pertama, manfaat mengelola keuangan. Mengelola uang dengan baik, saudara, akan memungkinkan untuk kita bisa menabung. Haleluya. Karena itu adalah sebuah yang penting, ya, untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan secara teratur. Ya, jadi nggak mungkin orang bisa menabung kalau dia nggak bisa mengelola keuangan dengan baik. Ciri orang yang bisa mengelola keuangan dengan baik, orang tersebut pasti harusnya bisa menabung. Haleluya. Hal yang kedua, mari kita lihat sama-sama dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-26. Dikatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Haleluya. Hal yang kedua, manfaat kita mengelola keuangan dengan baik, kita akan menghindarkan, ya, masalah yang namanya hutang. Haleluya. Ya, banyak orang gak bisa mengelola dengan baik, makanya dari waktu ke waktu tutup lubang gali lubang, hutang dan hutang dan hutang terus. Tapi saya percaya seseorang bisa mengelola keuangan dengan baik, orang tersebut akan bebas dari jerat hutang. Haleluya. Hal yang ketiga, mari kita lihat sama-sama. Amsal pasal yang ke-21 ayat yang kelima dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Wow, haleluya. Jadi hal ketiga jelas, saudara terkasih dalam Tuhan. Manfaat kita mengelola keuangan dengan baik itu akan membuka peluangan yang besar untuk kita bisa berinvestasi, baik untuk sekarang, masa pensiun, ya, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, pasti kita bisa berinvestasi. Jadi orang yang berinvestasi adalah orang yang bisa mengelola keuangan dengan baik. Atau mungkin ada mimpi-mimpi kita, ya, kita bisa mulai, ya, untuk mencicil rumah atau apapun yang kita butuhkan yang memang sesuai untuk kebutuhan yang harus kita miliki untuk keluarga kita berbahagia. Haleluya, haleluya. Hal yang keempat,
yang saya ingin sampaikan. Yang terakhir, ini manfaat kita mengelola keuangan dengan baik. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kalian kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Hal yang terakhir, yang keempat, apabila saudara dan saya mampu mengelola keuangan dengan baik, maka itu akan memampukan kita untuk memberi atau menabur. Haleluya, haleluya. Ya, karena sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, ya, sudah menjadi sebuah kewajiban dalam daftar pengeluaran bulanan kita untuk kita bisa tetap memberi atau menabur. Dan saya percaya ini akan menyenangkan hati Bapa kita di surga. Jadi sudahkah kita menjadi pengelola yang baik? Sebab kalau kita bisa menjadi pengelola yang baik, yang pertama kita bisa menabung, yang kedua bebas dari hutang, yang ketiga kita bisa punya investasi, yang keempat kita bisa terus menabur. Biarlah kita menjadi pengelola-pengelola yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah pemilik dan kami cuma dipercayakan sebagai pengelola. Siapapun kami, biarlah kami menjadi pengelola yang baik, supaya segala visi-visi rumah tangga kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan bisa dinyatakan dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Mampukan kami menjadi pengelola yang jujur, yang takut Tuhan dan mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.